Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita teriakkan bersama jargon kebanggaan kita. Siap ya? SMK bisa, SMK hebat, SMKJ pasti unggul. Yes, generasi muda cinta bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi mengonstruksi teks ceramah. Sebagai awal, marilah kita mendengarkan bersama lagu nasional kita, Garuda Pancasila. Silakan berdiri sejenak. Silakan duduk kembali. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol yang telah ditentukan. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Marilah kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga berkah dan manfaat ilmu yang kita dapat. Silakan ketua atau perwakilan kelas memimpin berdoa. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Ketua atau perwakilan kelas sudah mengecek kehadiran teman-teman? Alhamdulillah, pertemuan pada pagi hari ini semuanya sudah hadir, Pak. Iya, alhamdulillah. Silahkan siapkan HP-nya, jaringannya, dan buku catatan bahasa Indonesia. Sudah siap semua ya? Ya, alhamdulillah. Silakan ikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Materi pada pertemuan pagi hari ini yaitu mengonstruksi teks ceramah. Namun sebelumnya, Bapak akan membagikan dulu media PowerPoint. Bagaimana? Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. PowerPoint-nya sudah bisa dilihat? Sudah bisa. Alhamdulillah. Berikutnya, kalian akan menonton video motivasi tentang tanggung jawab. Sebagai seorang anak yang selalu sayang dan berbakti bagi orang tuanya. Sebagai guru yang mengajarkan ilmu dan kebaikan bagi murid-muridnya. Ya, bagaimana video tadi, Mbak, Mas, semuanya? Adakah yang ingin berpendapat tentang isi atau pesan dari video tadi? Saya, Ya, silakan. menurut video yang sudah saya amati tadi, Ya. dapat diambil kesimpulan jika setiap orang atau individu itu punya tanggung jawab dan tugasnya masing-masing yang belum tentu bisa di-cover oleh orang lain. Iya, luar biasa. Sangat bagus pendapatnya bahwa kita harus menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Berikutnya, adakah yang ingin berpendapat tentang gambar dalam tampilan? Adakah yang ingin berpendapat? Gambar tersebut merupakan gambar penyelewengan tanggung jawab dan kurangnya rasa disiplin akan wewenang yang telah. Iya, bagus juga. Pendapat bahwa penyelewengan dan tanggung jawab ya, merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita menyelewengkan atau tidak amanah terhadap tugas dan tanggung jawab kita. Selanjutnya, adakah yang masih ingat dengan materi pertemuan sebelumnya tentang fungsi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah? Saya Pak. Ya, silakan. Saya ingin menyampaikan
sedikit fungsi dari pidato, yaitu untuk mengajak, mempengaruhi, menghimbau agar semua halayak mengikuti apa yang disampaikan oleh penceramah. Kemudian yang berikutnya tentang struktur teks ceramah. Adakah yang masih ingat? Saya Pak. Ya, silakan. Di teks yang lainnya, teks ceramah memiliki struktur yang membangun melalui beberapa bagian pembangunnya. Iya, luar biasa juga tentang strukturnya. Yang terakhir, tentang kaidah kebahasaannya. Adakah yang ingin menyampaikan? Saya Pak. Ya, silakan. Unsur kebahasaan teks ceramah yaitu menggunakan kata ganti orang, misalnya seperti aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka. Terus menggunakan kata-kata ungkapan persuasif seperti ajakan, kata sebab akibat, kalimat kompleks. Iya, tepuk tangan untuk semuanya yang sudah berkenan menyampaikan materi sebelumnya. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pada langkah-langkah mengonstruksi teks ceramah. KD, IPK, tujuan dan kegiatan bisa kalian lihat dalam tampilan. KD-nya 4.6, mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan struktur yang tepat. Indikatornya ada dua. Yang pertama, menyusun kerangka teks ceramah. Kemudian yang kedua, mengembangkan kerangka tadi menjadi teks yang utuh. Tujuannya, setelah kalian mengetahui langkah-langkah mengonstruksi teks ceramah dan mengamati video contoh ceramah, kalian dapat mengonstruksi teks ceramah dengan sikap disiplin dan tanggung jawab secara mandiri dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kegiatannya 15 menit kita akan Google Meet seperti ini untuk pengantar pembelajaran. 40 menit kalian gunakan untuk mengerjakan tugas secara mandiri, dan sisanya 15 menit kita akan bertemu lagi dalam web meet seperti ini. KD ini, materi ini sangat penting kita pelajari bersama karena untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan terhadap seluruh umat manusia. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah. Ya. Nah, berikutnya kita fokus lagi dalam media PowerPoint yang Bapak bagikan. Siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam tampilan tersebut? Adakah yang tahu? Saya Pak. Ya, Mbak. Siapa itu, Mbak? Tokoh-tokoh tersebut merupakan contoh Ya. tokoh dari oratif teks ceramah. Di PPT itu terdapat Bapak Bung Karno dan Ibu Megawati. Iya, Bung Karno dan Bu Mega. Begitu ya. Yang nomor 2 ada Ustadzah Mumpuni. Yang ketiga ada Ustadz Syam di acara Islam Itu Indah Trans TV. Dan semuanya adalah tokoh-tokoh ceramah atau pidato yang handal luar biasa. Kalian atau kita semua bisa juga seperti itu. Kemudian, adakah yang ingin menjawab tentang langkah-langkah mengonstruksi atau membuat teks ceramah? Saya Pak. Ya, Mbak, silakan. Menurut saya, langkah mengonstruksi teks ceramah salah satunya yaitu menentukan topik lalu membuat kerangka. Kira-kira hal-hal apa saja, Mbak, yang perlu diperhatikan? Cari referensi. Iya, luar biasa. Oke. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang isi teks ceramah, kebahasaan teks ceramah, struktur teks ceramah, dan tentunya langkah-langkah mengonstruksi teks ceramah. Ya, masih jelas suara saya, Mbak, Mas, semuanya? Masih Pak. Iya. Alhamdulillah. Oke. Yang pertama tentang isi teks ceramah, pesan dan nasihat yang bermanfaat atau bermakna. Lalu, isinya bersifat aktual atau keterbaruan dan faktual berdasarkan realita. Kemudian juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat, nyata, tidak fiksi atau imajinasi seperti karya sastra. Yang berikutnya, isi teks ceramah ada yang tentang religi atau agama, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Nah, berikutnya struktur teks ceramah. Yang pertama ada judul. Yang paling atas biasanya orang membaca teks ceramah atau pidato yaitu judulnya dulu. Judul ini harus singkat dan menarik. Ya, begitu ya. Yang kedua ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada salam, ada penghormatan, juga ada kata-kata pengantar. Bagian pengantar ini sangat penting
untuk memberitahu kepada pendengar atau audiens terhadap topik atau materi teks ceramah yang akan kalian sampaikan. Yang berikutnya ada isi atau pembahasan. Di dalamnya ada ide, gagasan, argumen-argumen berupa pendapat yang biasanya disertai dengan bukti penguatnya. Yang terakhir, bagian akhir ada penutup. Di dalamnya ada simpulan, ada permohonan maaf, dan juga ada pesan-pesan. Nah, berikutnya kebahasaan teks ceramah. Yang pertama ada istilah khas sesuai dengan topik ceramah. Misalnya topiknya tentang memperingati Hari Pahlawan 10 November. Tentunya istilah-istilah khasnya berkaitan dengan Hari Pahlawan. Kaidah kedua yaitu ada kata sapaan atau kata ganti. Ya, kata sapaan ini sangat penting untuk menyapa audiens atau pendengar. Yang ketiga, ada kata-kata atau ungkapan persuasif yang bersifat ajakan. Hal ini untuk mempengaruhi audiens atau pendengar kepada topik ceramah yang akan kita sampaikan. Dan yang terakhir ada konjungsi argumen dan kalimat kompleks. Konjungsi argumen itu kata hubung yang menyatakan atau memperkuat argumen-argumen. Kemudian kalimat kompleks, kalimat yang bersifat kompleks, artinya lebih dari 2 komponen di dalam kalimat itu. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang konjungsi argumen dan contohnya seperti apa. Oh ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus dan bermanfaat. Saya jelaskan langsung konjungsi argumen. Konjungsi itu kata hubung, kata yang digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian dalam kalimat atau antar kalimat. Sedangkan argumen artinya pendapat. Jadi konjungsi argumen yaitu kata hubung yang berfungsi untuk menegaskan sebuah pendapat. Contohnya padahal, sementara itu, bahkan, dan seterusnya. Begitu ya, Mbak? Iya, Pak. Berikutnya kita lanjutkan lagi. Setelah kalian memahami isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah, sekarang saatnya kita akan memahami langkah-langkah mengonstruksi teks ceramah. Nah, dalam tampilan bisa dilihat tentang langkah-langkah mengonstruksi teks ceramah. Yang pertama, tentukan topik ceramah. Topik ini usahakan bersifat unik, bermanfaat, dan mudah kalian buat. Unik artinya tidak ada atau tidak semuanya memilih topik itu. Ya, ada kekhasan, ada nilai tersendiri. Manfaat artinya itu dapat bermakna, dapat berguna bagi orang lain. Dan mudah maksudnya itu mudah untuk mencari referensinya. Setelah kalian menentukan topik, yang kedua yaitu susunlah kerangka teks tadi. Kerangkanya tentunya minimal ada 3, seperti dalam strukturnya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Setelah itu kalian mencari referensi berkaitan dengan kerangka teksnya. Referensi ini bisa didapat dari pengamatan lingkungan sekitar, bisa didapat dari internet, bisa didapat dari ide dan gagasan kita. Yang terakhir, mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks yang utuh, lalu mengeceknya. Dicek tentang bahasanya, strukturnya, dan kerapian tulisannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya, Pak, mau tanya, Pak. Iya, Mbak, silakan. Di struktur teks ceramah di pendahuluan, saya mau bertanya, apakah mengucapkan ucapan syukur sebelum salam penghormatan diperbolehkan? Iya, pertanyaan yang bagus. Langsung saya jawab bahwa dalam pendahuluan, ucapan syukur itu penting untuk ditambahkan. Fungsinya untuk mengingatkan kepada diri masing-masing, juga kepada orang lain untuk membiasakan bersyukur atas nikmat dan karunia dari Tuhan. Ya, begitu Mbak ya. Ya, selanjutnya Bapak akan menyajikan contoh kerangka teks ceramah dalam bentuk tabel. Misalnya topiknya mengamalkan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda. Di situ ada 5 ide atau gagasan utamanya. Yang pertama, sejarah hari lahirnya Pancasila. Yang kedua, hakikat dan makna Pancasila.
Yang ketiga, kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang keempat, kenyataan dan tantangan pengamalan Pancasila. Dan yang terakhir, solusi pengamalan Pancasila bagi generasi muda. Berikutnya, contoh kerangka teks ceramah dalam bentuk bagan. Bisa dilihat sendiri dalam tampilan. Selanjutnya, Bapak akan menayangkan contoh video ceramah dari Ustadz Ildan Al, juara Akademi Dai Asia 2018. Hadirin jeung hadirat, bapak-bapak jeung ibu-ibu. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Baik, bagaimana tentang video ceramah tadi? Unik ya? Menarik ya semuanya? Pak. Oke. Iya Pak, sangat bermanfaat. Iya Pak, sangat menarik. Iya. Berikutnya, Bapak juga akan memberikan tentang contoh produk teks ceramah. Judul teksnya yaitu menancapkan nilai-nilai Pancasila dalam Sanubari Pemuda Indonesia, karya Muhammad Yahya Maulidin. Contoh teks tersebut Bapak sudah bagikan di modul Google Classroom dan grup WhatsApp. Untuk teksnya secara keseluruhan silakan bisa dilihat dalam tampilan. Ada judulnya. Ya, terlihat ya? Halo semuanya? Iya Pak. Iya. Yang paling atas itu ada judul, bawahnya salam pembuka. Bawahnya ada penghormatan. Penghormatan ini dimulai dari yang paling atas, yang paling tinggi kedudukan atau jabatannya. Menggunakan kata yang terhormat. Ter artinya paling. Ya. Bawahnya menggunakan kata yang saya hormati atau yang kami hormati. Gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, bawahnya ada rasa syukur atau ucapan syukur, bawahnya lagi ada pengantar dan seterusnya. Nah, bagian terakhir jangan lupa sesuai dengan strukturnya ada penutup. Penutup ini berisi simpulan atau rangkuman atas materi ceramah yang kita sampaikan. Kemudian berisi permohonan maaf dan kata-kata khas. Misalnya kalian menyampaikan pantun sebagai penutupnya. Beli gemblong sama kue putu makin enak diberi susu vanila. Saling menolong, saling membantu, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian diakhiri dengan salam penutup. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Mbak? Mas, semuanya? Jelas ya? Jelas. Iya, oke. Nah, sekarang saatnya kalian akan praktik mengonstruksi teks ceramah. Yang pertama, tentukan topik tentang permasalahan aktual. Yang kedua, buatlah kerangka teksnya. Yang ketiga, kembangkan kerangka tersebut menjadi teks yang utuh. Bapak juga sudah membagikan lembar kerja peserta didik. Bapak bagikan di Google Classroom. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, silakan bisa mulai praktik Belum Pak. mengonstruksi teks ceramah secara mandiri. Bapak beri waktu 40 menit. Nanti kita bertemu lagi dalam web meet seperti ini pada pukul 11. Silakan bisa dimulai. Semangat!
Selamat siang semuanya. Masih semangat? Siang Iya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi dalam web meet pembelajaran yang kedua. Di sini Bapak akan membagikan motivasi dari tokoh nasional kita. Yang pertama ada dari Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Yang kedua, kata motivasi dari Kiai Haji Mustafa Bisri yang berbunyi, iman tidaklah sekedar ucapan, tapi amanah dan tanggung jawab. Di sini keduanya menyampaikan bahwa disiplin dan tanggung jawab memang penting bagi kita semua. Nah, berikutnya, bagaimanakah dengan proses mengonstruksi teks ceramah yang sudah kalian lakukan? Lancar? Alhamdulillah lancar. Nah, sekarang saatnya kalian akan mempresentasikan, menyampaikan tentang perkembangan produk teksnya. Yang perlu diingat, yang pertama, produk berkaitan dengan permasalahan aktual. Yang kedua, kerangkanya nanti minimal 3. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Yang berikutnya, pertimbangkan kemudahan dan kebermanfaatannya. Dan yang terakhir, aspek penilaiannya ada 5, kerangka, isi, struktur, bahasa, dan mekanik. Silakan ada yang ingin memulai mempresentasikan produk teksnya. Saya Pak. Oh iya Mbak, silakan. Ya, di sini saya mengambil topik yang familiar, yaitu COVID-19. Pada kerangka pendahuluan ada salam pembuka, penghormatan kepada kepala sekolah, guru staf, juga teman-teman. Ada ucapan syukur, juga ada pengantar. Iya, bagus. Kita beri apresiasi. Ya, perkembangan produk teksnya. Adakah yang ingin menanggapi? Saya Pak. Iya Mbak, silakan. Menurut saya bagus karena topik yang diambil aktual. Iya, tanggapan yang bagus, memang bagus ya juga topiknya, yaitu tentang permasalahan aktual, yaitu tentang perkembangan kasus COVID di Indonesia dan dampaknya bagi kita semua, khususnya pelajar Indonesia. Berikutnya, adakah yang ingin menyampaikan tentang produk teksnya lagi? Saya Pak. Iya, silakan. Saya sudah membuat produk teks ceramah mengenai sabar Pak. Perlu Yeah. kita ketahui, sabar memiliki arti menerima dan menahan diri dari segala hal yang terjadi di keadaan kita. Ada 2 keadaan yang harus kita hadapi dengan sabar, yaitu sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Pada saat ini kita sedang mengalami musim paceklik atau krisis ekonomi yang diakibatkan dari wabah penyakit virus corona ini. Iya. Maka dari itu, kita harus sabar dan tidak boleh mengeluh, karena sesungguhnya pertolongan Allah sangat amat dekat. Iya, tepuk tangan untuk semuanya yang sudah menyampaikan tentang perkembangan produk teksnya, luar biasa. Yang kedua, tentang sabar, pentingnya sabar dalam menjalani kehidupan. Silakan, adakah yang ingin menanggapi tentang hasil presentasi teks yang disampaikan tentang kesabaran tadi? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi teks yang telah dipresentasikan oleh Mbak Zakia tadi, topiknya itu sangat aktual dan bahasanya itu juga mudah dipahami. Iya, luar biasa atas tanggapannya juga. Ya, kita beri apresiasi bersama. Nah, selanjutnya kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwa membuat atau mengonstruksi teks ceramah memerlukan kecermatan dan ketelitian. Yang pertama, kita harus menentukan topiknya, topik yang aktual, terbaru. Yang kedua, kita harus membuat kerangkanya. Kerangkanya bisa dalam bentuk tabel dan bisa dalam bentuk bagan atau yang lainnya. Yang ketiga, kita mengembangkan kerangka tadi menjadi teks yang utuh dengan mempertimbangkan struktur dan kebahasaannya. Dan yang terakhir, jangan lupa kita cek kembali teks yang telah jadi. Bapak tadi juga sudah
mengecek proses diskusi dalam Google Classroom. Alhamdulillah teks yang dibuat walaupun belum sempurna tidak apa-apa, tidak masalah. Bapak menghargai tentang proses itu ya. Tadi sudah diskusi dengan baik, kalian menanggapi, mengomentari, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pembelajaran tentang mengonstruksi teks ceramah. Materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Aktivitas apa yang kita lakukan hari ini? Adakah yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan. Izin menyampaikan tentang simpulan pembelajaran ini. Langkah-langkah membuat teks ceramah itu ada 4. 1. Melakukan penentuan tema. 2. Mencari referensi dari buku dan internet. 3. Melakukan penyusunan kerangka pidato. 4. Melakukan pengembangan dari kerangka pidato. Aspek yang perlu diperhatikan yaitu kerangka, isi, struktur, bahasa, dan kerapian tulisan. Iya, luar biasa simpulan yang disampaikan. Berikutnya, bagaimanakah kesan kalian? Adakah tantangan atau hambatan yang kalian alami selama belajar teks ceramah tadi? Adakah yang ingin menyampaikan? Saya Pak. Ya, silakan. Setelah membuat teks ceramah atau pidato tadi, kesulitan yang saya hadapi itu lebih di bagian saat membuat topik, penentuan topik atau temanya. Sekaligus pemilihan katanya itu menurut saya cukup sulit. Iya. Oke, terima kasih. Ya, berikutnya kalian cermati kembali dan perbaiki kerangka teks yang telah jadi. Lalu, kembangkan kerangka itu menjadi teks yang utuh dengan memerhatikan aspek-aspek yang telah ditentukan. Kemudian, produk teks yang telah jadi nanti diunggah di laman Google Classroom paling lambat nanti malam pukul 21.00 WIB. Sampai sini paham? Paham. Iya. Paham. Baik, alhamdulillah kita masuk pada akhir pembelajaran. Sebagai penutup, marilah kita tonton bersama salah satu dari budaya kita. Mari jaga budaya Indonesia. Bagaimana video lagu tadi sebagai penutup? Bagus ya? Baik, terima kasih atas perhatian dan semangat kalian dalam belajar bahasa Indonesia. Baik, alhamdulillah materi pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup dengan berdoa. Semoga apapun yang kita dapat, apapun yang kita lakukan bermanfaat. Silakan ketua atau perwakilan kelas memimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Terima kasih atas perhatian dan semangat dari kalian dalam belajar bahasa Indonesia, khususnya materi mengonstruksi teks ceramah. Pesan dari saya, jadilah generasi sejati yang beraksi, AKSI, aktif, kreatif, solutif, dan inovatif. Salam pemuda generasi cinta bahasa Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita pekikkan bersama jargon kebanggaan kita. SMK bisa, SMK hebat, SMKJ pasti unggul. Yes, generasi muda cinta bahasa Indonesia. Terima kasih, maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.